Bertemu lagi di Anda bertanya, Om Ben menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan lanjutan yang menyangkut tentang motherboard yang kemarin tidak sempat kami bahas di video sebelumnya. Nah, di kali ini kita akan kembali meneruskan pertanyaan yang sudah masuk. Dan kami jelas sudah memilih mana pertanyaan yang related, mana pertanyaan yang pernah dijawab, dan mana pertanyaan yang kami bingung atau tidak tahu cara menjawabnya. Jadi yang kami tampilkan di dalam konten kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang related dengan topik tentang motherboard, dan juga tentunya pertanyaan yang bisa kami jawab, beserta kami tampilkan beberapa alasan atau teori tentang jawaban yang bisa kami sampaikan. Semoga berguna. @baby_magnum. Bagaimana cara setting BIOS di motherboard untuk memaksa RAM DDR4 2 di PC bisa jalan XMP? Dan apakah bisa stabil? Pertanyaannya agak sedikit aneh ya, RAM 2 DPC. 2 DPC itu 2 DIMM per channel. Dan 2 DPC ini bukan istilah yang ada di RAM atau memori. Tapi 2 DPC ini adalah istilah motherboard yang memiliki 4 slot memori dan berjalan dual channel. Lalu ada kalimat memaksa XMP. XMP itu sudah memiliki aturan rules tersendiri. Jadi kalau dipaksa artinya dia tidak XMP lagi. Kecuali XMP-nya di-disable kemudian diubah secara manual. So pertanyaannya itu agak rancu, mungkin penanyanya tidak paham apa yang dimaksud dengan 2 DPC. Sekali lagi 2 DPC itu adalah motherboard yang memiliki 4 slot memori tetapi hanya berjalan dual channel. Contohnya seperti chipset yang umum kita lihat, Z790, B660, B760, termasuk juga AMD dengan X570, B650, ya, X670, ya, semua itu berjalan di dual channel. Dan jika ada motherboard yang memiliki 4 slot DIMM, itu istilahnya dengan 2 DPC atau 2 DIMM per channel. Jadi jawabannya cuma begitu aja ya, biar paham dulu tentang 2 DPC. Dan XMP itu memiliki rules tersendiri. Kalau dia dipaksa atau satu parameter dirubah secara manual, otomatis itu tidak lagi disebut sebagai aturan XMP yang fix. @Givy_of_Givia. Saya punya Ryzen 5 2600 di motherboard B450M dengan BIOS V7 tahun 2020 dari MSI. Jika saya ingin mengupgrade prosesor ke Ryzen 5 5600 dan harus update BIOS dahulu, apakah saya bisa langsung melompat ke versi sekarang? Pertanyaan ini sebenarnya banyak sekali dibahas ya, dan teman-teman tuh tinggal melihat di website vendor motherboardnya tentang deskripsi BIOS yang mereka tampilkan. Di situ kan ada keterangannya. Kalau misalnya tidak ada penjelasan bahwa BIOS tertentu itu harus diupdate ke satu versi sebelumnya agar bisa terupdate ke versi yang terbaru, ya berarti bisa langsung melompat ya. Sekali lagi, semua informasi ini ada di website vendor motherboard. Jadi tidak usah ditanyakan, ini boleh nggak langsung. Tinggal Anda baca saja, BIOS berapa yang ada yang dipakai saat ini, versi berapa. Lalu dia lihat di websitenya, ini kalau saya mau ke yang paling baru, itu ada nggak persyaratannya. Kalau tidak ada ketentuan bahwa ini harus di-update ke versi tertentu di atas yang sekarang dipakai, berarti bisa langsung lompat ke yang paling baru. @tafifmuhammad8192. Apakah ada dampaknya jika BIOS-nya update sendiri? Takutnya jika pas update sendiri, listriknya pas matikan bisa berdampak mati total mobonya. Nah, ini ajaib nih. Seumur-umur saya nggak pernah tahu kalau motherboard itu bisa melakukan update BIOS sendiri tanpa diperintah atau tanpa melakukan instalasi satu software khusus dan tanpa ada secara deliberate atau secara sengaja user memerintahkan update. Kalau di laptop betul ini terjadi. Apalagi laptop modern saat ini langsung melakukan update BIOS saat ada update Windows bahkan. Nah, tapi kalau untuk motherboard saya nggak tahu. Apalagi motherboard tadi Gigabyte. Ya bertahun-tahun saya pribadi menggunakan motherboard Gigabyte, saya tidak pernah mengalami yang namanya dilakukan update BIOS sendiri tanpa diperintah atau tanpa konfirmasi dari pengguna. Jadi mungkin bisa dilihat lagi benar nggak itu versi yang tampil sekarang itu berbeda dengan sebelumnya, karena rasanya nggak mungkin itu terjadi. @raikudozen5153.
Kenapa ya zaman sekarang Mobo masih banyak yang menyediakan USB Type-C kurang dari 4 unit? Dan masih banyakkan USB Type-A Super Speed mengingat banyak device yang sudah pakai Type-C. Simpel saja, karena USB Type-A itu masih sangat majority dipakai. Keyboard, mouse, USB flash drive itu masih majority menggunakan USB Type-A. Nah, USB Type-C ini banyak juga versinya. Ada yang bisa power delivery, ada yang bisa menjadi display port alternate mode, ada yang hanya bisa untuk transfer data. Jadi banyak klasifikasi yang spesifik terhadap USB Type-C. Kalau semuanya fungsi USB Type-C tadi dibuat general, maka tentunya harga motherboardnya ini akan sangat mahal sekali karena membutuhkan chip tambahan di motherboard kalau dia tidak ada secara default dari fitur yang dimiliki oleh si chipset, dan itu akan menjadi bisa dijadikan kelebihan bagi yang membutuhkan. Tapi seperti saya katakan tadi, generalisasinya itu masih belum USB Type-C, masih banyak, bahkan terlalu banyak persentase yang masih menggunakan USB Type-A yang ada di market. Sehingga USB Type-C ini hanya diperuntukkan untuk beberapa motherboard di kelas mainstream atau high-end. Ya, nanti ke depannya akan, tetapi untuk saat ini belum bisa dikatakan USB Type-C menjadi satu standar yang fix, yang harus ada di setiap motherboard, dan semua perangkat pasti memiliki konektivitas USB Type-C ini. @chipmas9765, apakah upgrade dari 5200 MHz ke 6000 MHz worth gak ya? Worth ini pasti soal harga lagi. Nah, saya tampilkan nih ya. Ada harga memori 5200 dan 6000 dan harganya tuh nggak selisih jauh ya. Jadi, dan jelas baik di Intel ataupun AMD, menurut saya pribadi, at least itu untuk DDR5 baru bisa benar-benar mendapatkan performa yang menarik dan secara performa itu memberikan gain performa yang lumayan, itu ya di DDR5 6000 sih. Baik itu di AMD maupun di Intel. Jadi kalau ditanya apakah worth kalau sekarang sudah pakai 5200 mau upgrade ke 6000, ya bisa enggak, tergantung bagaimana teman-teman melihat selisih harga yang ada antara 5200 dengan 6000 tadi. Kan 5200 tentu harus dijual dengan harga yang second ya, yang tentunya nggak bisa harga baru. Tapi kalau mau merakit sekarang, ya pasti saya akan anjurkan ambil minimum DDR5 6000 sih untuk kondisi sekarang. Melihat harga baru antara 5200 dengan 6000 itu tidak lagi signifikan sekali. @Ketechin, pertanyaan pertama, apakah ada motherboard yang punya slot ekspansi X16 dengan speed keduanya X16 tanpa sharing LAN? Ada dong, tentunya ada. Di motherboard Threadripper itu yang AMD versi untuk high-end desktop PC ataupun workstation, itu slot PCIe-nya full LAN by 16 kok. Ya, di beberapa motherboard high-end, ya sekarang mungkin agak susah ya, tapi dulu kayak X58 itu ada motherboard yang bisa berjalan 3 slot PCI Express-nya by 16 dengan menggunakan sebuah PLX chip, sehingga ada tambahan PCI Express LAN. Ya, tetapi kan sekarang kebutuhan itu sudah tidak ada untuk membutuhkan sangat spesifik sekali untuk motherboard atau kebutuhan spesifik sekali yang membutuhkan motherboard yang memiliki PCIe LAN itu murni 16. Dan ingat, PCIe 16 ini itu juga diambil dari prosesor. Jadi prosesornya harus memiliki PCIe LAN yang banyak seperti contohnya AMD Ryzen Threadripper tadi, sehingga dimungkinkan motherboard untuk mengambil PCIe LAN yang ada di prosesor dan dibagi ke slot PCI Express yang ada di motherboard. Apakah speed one LAN PCIe Express sama dengan speed one LAN DMI 4.0? Kalau sama, kenapa Intel bikin sendiri? Kalau beda, DMI 4.0 bisa sampai 8x LAN, kenapa AMD hanya pakai 4x PCIe LAN? Direct Media Interface atau DMI ini dikenal istilahnya di Intel adalah sebuah jalur komunikasi antara chipset atau biasa disebut dengan PCH yang ada di platform Intel dengan prosesor Intel itu sendiri. Jadi tidak ada DMI di AMD. Nah, untuk PCH seperti chipset Z790 itu memiliki jalur DMI-nya 4.0 by 8 atau by 8, sedangkan B760 DMI-nya itu by 4 dengan kecepatan DMI 4.0.
Tetapi kalau kita lihat H610 chipset, itu DMI-nya masih DMI 3.0 dengan jalurnya by 4. DMI ini menjadi standar proprietary Intel yang dikembangkan oleh Intel sendiri dan tidak akan ditemukan di platform lain. Keuntungannya dengan dia mengembangkan platform proprietary-nya sendiri, ya hanya dia yang boleh mengimplementasikannya. Meskipun ada jalur lain, PCI Express misalnya seperti yang digunakan oleh AMD. Tetapi dengan memiliki proprietary DMI sendiri yang dia buat sendiri, dia standarisasi sendiri, dia tidak perlu mengikuti aturan PCI SIG. PCI SIG itu, SIG itu adalah sebuah community atau badan yang merating tentang kecepatan dan standarisasi PCI Express. Dia nggak perlu ikut itu, dia nggak perlu bayar itu. Saya sudah buat sendiri standar saya yang namanya DMI. DMI ini akan menangani hal-hal yang berhubungan dengan jalur output yang digunakan dari PCH atau chipset. Misalnya saja port USB, kemudian slot M.2 baik itu SATA maupun NVMe yang jalurnya dari chipset, audio ya, kemudian bisa jadi juga USB Type-C kalau chipsetnya terpisah. Itu kan kontrol atau sumbernya itu dari PCH atau chipset rata-rata. Jika utilisasi PCIe LAN ini terlalu banyak, ini akan berdampak pada bottleneck yang terjadi di DMI. Ingat ya, bottlenecknya ini di DMI, bukan bottleneck pada keseluruhan sistem yang sering ditanyakan. Mengapa? Karena DMI-nya ini sharing dengan beberapa perangkat yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga akan terjadi penurunan ketika semuanya itu diutilisasi. Dia akan menurun. Tetapi ini bukan masalah karena rata-rata motherboard dan sudah pasti mereka akan menciptakan konfigurasi di mana DMI itu tidak akan mengalami bottleneck. Sekali lagi, tolong dicatat umumnya. Jadi mereka akan mengurangi atau tidak menambahkan jalur lain atau perangkat lain yang akan mengakses DMI sehingga menyebabkan DMI itu mengalami bottleneck. Misalnya saja sebuah chipset B760 itu bisa dipasangin 3 NVMe sebenarnya. Ya tapi akan saturasi terhadap atau akan mengurangi bottleneck yang terjadi dengan perangkat yang lain. Makanya dibuat hanya 2 atau bahkan hanya ada 1 saja misalnya di B760. Karena beberapa perangkat lain yang mengakses DMI tadi atau mengakses PCH itu dibutuhkan oleh konektivitas lain yang ada di motherboard dan dianggap oleh vendor motherboard itu lebih penting daripada menambahkan sebuah drive atau 2 buah drive M.2 NVMe. Slot maksudnya ya, slot NVMe. Nah, kalau dia AMD yang digunakan itu uplink PCIe by 4. Kalau yang sekarang ini dia udah pakai PCIe by Gen 4 ya. Kalau dulu pakai PCIe Gen 3. Nah, ini dia berbeda. Itu dia cuma benar-benar jalur komunikasi dan tidak berhubungan dengan jalur PCIe LAN lainnya yang digunakan oleh si chipset yang ada di AMD. Nah, ini perbedaan antara DMI dan PCI Express uplink seperti yang digunakan di Intel itu DMI dan AMD menggunakan jalur PCI Express untuk bisa berkomunikasi antara chipsetnya dengan si prosesor. @ShuttleMoon7641 Memilih RAM yang nggak masuk QVL apakah akan berpengaruh ke performa atau malah menambah masalah di PC ya? QVL itu jelas ya, Qualified Vendor List. Jadi sebuah daftar yang sudah diuji oleh si motherboard ataupun si memori. Kalau memori itu dia akan menguji motherboard apa saja yang sudah dia uji dan itu bisa berjalan dengan normal. Kebalikannya terjadi dengan si motherboard. Motherboard itu akan menguji beberapa memori yang dirating bisa berjalan pada kecepatan tertentu untuk model-model tertentu dari tiap brand. Oke, nah kalau tidak ada QVL-nya, artinya begini, tidak ada jaminan bagi kedua vendor tadi, baik itu memori maupun motherboard, bahwa memori itu atau motherboard itu bisa berjalan dengan normal. Itu saja simpelnya. Meskipun secara umum semuanya itu bisa berjalan normal, tapi tidak selalu ya. Tolong digarisbawahi, tidak selalu. Itulah muncul yang namanya QVL tadi. QVL itu guideline buat kita sebagai konsumen agar bisa memastikan motherboard yang kita beli akan bisa berjalan sesuai dengan kecepatan yang dimiliki oleh si memori yang kita pilih. Ya, jadi kita lebih merasa pasti dan tidak membuang-buang uang untuk sebuah investasi kita ketika mau beli motherboard ataupun memori. Nah, faktor X yang bisa terjadi adalah ketika QVL untuk memori itu speednya terlalu tinggi. Misalnya DDR5 8200 atau DDR4 5333. Ini tidak semua prosesor IMC-nya bisa
mendapatkan speed seperti ini. Itu yang membuat QVL ini kadang-kadang tidak valid karena ya ini bagian dari marketing. Motherboard atau memori selalu ingin menampilkan dan membuktikan kepada konsumennya bahwa produk dia bisa berjalan pada kecepatan tersebut. Meskipun mereka harus menggunakan spesifik prosesor khusus agar bisa berjalan pada kecepatan eMMC yang setinggi itu. @NorthernFire 162. Apakah kita bisa request QVL memory ke vendor motherboard? Nah ini pertanyaan tentang QVL lagi. Apakah kita bisa request? Ya kalau teman-teman mau kirim langsung ke motherboardnya, bisa-bisa aja sebenarnya. Tetapi yang saya tahu, proses yang terjadi QVL itu adalah kerjasama. Jadi, vendor memori itu mengirimkan produk memorinya ke motherboard untuk di-rating, untuk dibuat qualified, dan dicantumkan dalam daftar qualified kalau itu lolos. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini kan sama-sama punya kepentingan marketing. Kalau saya vendor memori yang baru muncul, dan ingin cepat dikenal oleh konsumen, maka hal yang paling simpel saya lakukan sebagai vendor memori yang baru adalah mengirimkan produk-produk saya ke motherboard vendor terkenal. Dengan begitu, otomatis mereka akan mencantumkan produk saya yang baru ini di QVL list mereka jika produk saya bisa melewati pengujian mereka. Demikian juga sebaliknya, motherboard juga membutuhkan vendor memori agar bisa memberikan informasi kepada konsumennya. Kalau kamu pakai memori yang ini akan kompatibel dengan motherboard saya yang model ini loh. Seperti itu. Jadi ini antara technical dan juga marketing. Dan sebenarnya tujuannya ini baik agar konsumen itu tahu ada guideline yang mereka dapatkan ketika mereka memutuskan untuk memberi sebuah motherboard yang dikomodasikan dengan memori tertentu atau sebaliknya. @bixikurozaki7841. Apakah CPU Ryzen seri G bila dipasang di mobile entry level seri A berpotensi membuat VRM menjadi overhead karena harus mensuplai daya bukan hanya di prosesor saja, melainkan juga di APU-nya? IGP itu konsumsi dayanya itu relatif kecil sekali. Dan di VRM, ya sekali lagi, di VRM motherboard itu kan fasanya tidak hanya untuk prosesor. Ingat ada istilah misalnya 8 plus 2 plus 1. 8 itu V-core, itu untuk CPU-nya. 2 itu bisa untuk IGP. Jadi dalam VRM motherboard itu sudah ada jalur daya supply sendiri untuk si IGP. Jadi tidak akan mempengaruhi kondisi VRM karena memang sudah dirancang ada bagian VRM yang memang fit itu untuk si IGP. Nah kalau nggak ada IGP-nya ya berarti bagian dari VRM itu dianggap tidak aktif. Yang aktif cuma bagian V-core-nya atau kalau di AMD sekarang ada namanya V-miscellaneous. Yang lain-lain ada PCIe LAN suplai daya dari PCIe untuk PCIe LAN atau tegangan-tegangan lain yang ada di prosesor Ryzen. Tetapi kalau nggak ada IGP berarti supply atau konfigurasi VRM yang diperuntukkan untuk si IGP ini tidak terpakai. Nah, kalau ada IGP-nya, ya dia akan pakai. Jadi itu sudah termasuk dalam sebuah rangkaian desain sebuah VRM yang ada di motherboard. @baby_magnum. Selain perbedaan support gen PCIe, perbedaan motherboard chipset B550 dengan B450 apa aja ya? Rahasianya adalah chipset itu boleh menampilkan perbedaannya. Misalnya B450 dengan B550 perbedaan terbesarnya ada di jalur PCIe Gen 3 dan Gen 4. Gen 3 di B450 dan Gen 4 di B550. Tetapi ada syarat lain juga. Apa itu? Prosesornya juga harus bisa mendukung PCIe LAN sesuai dengan gennya. Kalau kita pakai Ryzen 5000 non-G ya, itu sudah Gen 4. Tapi kalau kita pakai yang 5000G, ya itu masih Gen 3. Kalau kita pakai di B550, ya dia akan turun di Gen 3. Pertanyaannya tadi kan, ada motherboard B550 yang hanya bisa jalan di Gen 3. Nggak tahu ya, ini ada atau nggak. Tapi kan ini pernyataan dari teman yang bertanya nih. Jawabannya adalah selain dari chipset, selain dari prosesor, ada satu faktor lagi, yaitu PCB motherboard yang mampu menghantarkan bandwidth sesuai PCI Express generasi yang ada. Nah, kenapa ada B550 yang hanya bisa Gen 3? Karena vendor memilih menggunakan PCB
Yang digunakan di B450, which is itu cuma Gen 3, tapi dipasangi chipset B550. Tujuannya apa? Supaya orang lebih highlight, oh ini chip saya lebih baru, harganya lebih murah. Nah, itu part of playing yang dibuat oleh para vendor motherboard sebenarnya. Confused, tapi ya mereka akan sangat efektif. Kalau teman-teman tidak membaca dengan teliti, sekali lagi, tidak membaca dengan teliti, ya akan terjebak dengan hal-hal seperti ini. Mereka nggak bohong loh, mereka itu pasti mencantumkan itu di websitenya. Kita saja yang kadang-kadang tidak peduli dan hanya menganggap, oh B550, pasti Gen 4. Ingat, ada 3 syarat tadi ya yang harus dipenuhi agar bisa menikmati kecepatan bandwidth PCI Express generasi keempat. @MJustWalnut, apakah semua RAM yang mempunyai XMP profile bisa digunakan di semua motherboard? Dan apakah akan bisa menggunakan XMP profile-nya tersebut? XMP profile itu dibuat standarisasinya oleh Intel, kemudian diimplementasikan oleh si vendor memori sesuai aturannya si Intel. Oke, XMP itu punya Intel ya. Dan vendor memori bayar ke Intel agar bisa mendapatkan kualifikasi atau sertifikasi atau compatibility dengan XMP. Ini bisnis. Oke, jadi jelas untuk chipset Intel yang mendukung XMP, ingat ya, tidak semua chipset Intel itu mendukung XMP. H610 atau yang entry level seperti H510, H410 itu tidak ada XMP-nya. XMP itu mulai seri B, seperti B660, B760, Z790, B660, dan sebagainya. Berdasarkan logika ini, tentunya XMP itu sewajarnya bisa berjalan di semua motherboard Intel. Problemnya adalah, terkadang nih, vendor motherboard itu melakukan beberapa cara agar bisa mendapatkan performa lebih di motherboardnya. Mereka akan melakukan tuning sana-sini, kemudian membuat sebuah jalur khusus agar memori itu bisa berjalan lebih kencang daripada kompetitor lainnya. Karena itu adalah tugas mereka membuat perbedaan dengan produk lain kan. Saat ini terjadi, terkadang itu terjadilah masalah kompatibilitas, meskipun itu sama-sama XMP. Itu makanya selalu ada qualified vendor list yang dikeluarkan oleh baik si motherboard maupun si vendor memori. @Hokgiarto Salim, kenapa motherboard murah zaman now terutama dengan chipset entry level yang ATX antara hampir nggak ada, kalaupun ada harganya beda banyak dalam presentase dengan versi micro ATX. Bagaimana cara komputer kita ekspansi ke depannya di motherboard zaman now? Motherboard zaman now slot PCIe X1 antara kurang dari sama dengan 1, bahkan motherboard eATX yang belasan juta malah nggak ada. Semua termakan untuk slot M2. Contoh, misalkan 5 tahun lagi USB 4 sudah murah, 100.000 dapat 4 port. Kita tinggal pasang, lalu 10 GB juga 100.000 beberapa tahun ke depan. Apalagi ya? Jadinya bagaimana memasang kartu ekspansi tersebut ke motherboard kita? Motherboard entry level ATX ini saya asumsi bahwa chipsetnya juga entry level yang memiliki limitasi untuk jalur ekspansi PCI Express LAN. Biasanya kan by one ya, X1 kita bilangnya X1. Tetapi untuk motherboard mainstream sebenarnya slot ekspansinya itu cukup banyak ya. Ya, cukup banyak. Dan ingat, semua perangkat PCIe X1 misalnya LAN atau Wi-Fi modul misalnya, atau apalagi ya, sound card misalnya, yang pakai jalur PCI Express by 1, itu bisa dipasang di slot PCI Express by 4, by 8, bahkan by 16. Jadi dia kompatibel. Tadi yang dipermasalahkan, nanti USB 4 itu akan lebih murah, tapi pakai card PCI Express by 1 misalnya, atau by 4. Ya, slot itu harus kalau yang tersedia itu slotnya by 8 atau by 16, ya keduanya masih bisa dipakai. Tidak harus secara physically itu harus bentuk panjang slotnya itu by 1. Lalu juga menyangkut, lebih banyak slot M. tuh. Ya karena secara bisnis, secara marketing, menampilkan lebih banyak slot M. itu lebih menjual daripada menampilkan slot PCI Express. Lebih banyak. Karena slot PCI Express, kita coba berpikir logik deh.
Kalau saya punya motherboard dengan PCI Express by one-nya itu 3, itu belum tentu saya pakai. Probability saya pakai itu kecil sekali. Kecuali saya punya special needs. Tapi kalau saya beli motherboard yang memiliki slot M.2-nya lebih dari 1, peluang saya untuk melakukan upgrade, menambahkan tambahan drive, itu lebih tinggi dan probability-nya akan jauh lebih besar dibandingkan saya memilih motherboard yang memiliki slot ekspansi PCI Express. Itu sangat logis sekali. Jadi kenapa itu tidak dibuat? Ya karena berpikirnya dari sisi bisnis sih. Probability-nya akan lebih banyak orang memilih motherboard yang memiliki slot M.2 lebih dari 1 atau lebih banyak dibandingkan motherboard yang memiliki slot PCI Express yang lebih banyak. Ini kita ngomong general ya, bukan spesifik. Add too much wise. Bercak-bercak mirip kena cairan basah pada mobo yang baru dibeli, apakah wajar? Jawabannya normal. Normal. Kalau motherboardnya baru, ya bukan bekas, itu normal. Dan biasanya bercak-bercak seperti ini terjadi pada proses soldering komponen. Nah, saat soldering komponen, ada yang sekali soldering itu semua komponennya perfect, sempurna. Tetapi kadang-kadang ada solderingnya itu yang tidak sempurna, sehingga harus mengalami resoldering ulang, masuk ke mesin solder lagi. Dan ini kadang-kadang menyebabkan ada ekses seperti itu. Untuk membersihkan bekas solder sebelumnya, atau untuk menyempurnakan hasil solder, biasa digunakan cairan khusus yang biasa kita beli nama itu flux. Kalau secara teknis di teknisinya kita namanya flux untuk membersihkan. Nah, itu kadang-kadang meninggalkan residu sehingga bentuknya ada seperti kesan itu seperti bercak. Jadi sekali lagi, bercak seperti ini di motherboard baru ya, baru beli, ini normal. Tapi kalau bercaknya muncul pada saat membeli motherboard second misalnya, oh itu bisa jadi karena pemakaian, bukan karena dari proses soldering di awal tadi. Ardi Salinggi. Izin nanya Om Beni, pertanyaan pertama, saya pakai motherboard MSI B650 Tomahawk. Kenapa saat saya colok headset atau speaker menggunakan audio jack gak terdeteksi dan tidak ada suara? Tapi pas convert audio jack ke Type-C, saat dicolokin keluar suara. Pertanyaan kedua, awal pakai mobo MSI setiap aktifin AMD Expo, komputer restart terus kurang dari 10 detik, namun setelah update BIOS pas nyalain Expo menjadi 6000 mHz, komputer butuh boot jadi 3 kali lebih lambat dan masih tetap restart. Tapi pas Expo dimatikan, komputer aman. Dan sempat coba naikin clock manual menjadi 5800 mHz, masih tetap sama suka restart. Pastikan dulu ya, di sistem Windows, default output audionya itu udah di speaker analog atau belum. Karena kalau dia bisa berjalan ketika di-convert ke USB, itu bisa jadi outputnya itu HDMI. Jadi loopback. Jadi pastiin aja dulu di Windows System, audio default itu yang output itu adalah analog speaker. Oke, coba dulu itu deh. Lalu masalah memori di motherboard yang dipakai ini. Memorinya dipasang di slot yang mana? Ini kami tampilkan yang kami ambil dari manual book si motherboard yang dipakai. Apakah posisi untuk dual channelnya sudah betul seperti itu? Oke. Kemudian apakah pernah dicoba dengan menggunakan satu keping dulu? Juga mengacu pada manual book yang kami tampilkan di sini ya. Konfigurasi kalau pasang satu modul itu di slot apa? Kalau sama dan itu masih bermasalah, ya bisa. Bukan soal motherboard atau memorinya, berarti ada masalah ke compatibility. Dan tadi kan jelas pertanyaannya, itu sudah ada QVL list-nya. Nah, ini boleh dipertanyakan ini. Bisa jadi ada yang bermasalah dengan memorinya. Makanya saya sarankan coba satu keping dulu. Satu-satu. Siapa tahu dari 2 keping memori ada satu yang bermasalah. Begitu ya. Jadi pastikan dengan satu-satu keping dulu. Ingat ya, masang slotnya sesuai dengan aturan yang ada di manual book-nya si motherboard. Kevin RK2WX. Om Ben, saya mau bertanya, dalam pemilihan motherboard lebih baik pilih motherboard dengan chipset yang tinggi namun serinya low end atau chipset yang lebih rendah namun serinya lebih high end? Ini pernah kita ulas di konten tentang curhat di motherboard. Bagaimana motherboard sekarang itu lebih menampilkan outlooks, ya, kelihatan wah ya.
Dan itu bisa menipu mata sebenarnya. Karena orang akan lebih tertarik melihat sesuatu yang extraordinary tanpa memperhatikan fitur esensi dari motherboard tersebut. Jadi kalau banyak yang berpendapat, oh motherboardnya nggak apa-apa, chipsetnya rendah saja tapi mainstream, ya itu karena mereka melihat sisi tersebut. Ya, mereka melihat sisi outlook tadi, penampilan tadi. Saya kasih pengandaian deh, seandainya saat ini ada motherboard H610, H610 itu kan chipset paling entry level dari Intel. Terus dipasangi heatsink yang gede, ada konektor RGB-nya, dipasang itu penguat yang ada di PCI slot, Armor PCI slot. Saya yakin itu akan motherboard yang paling laku. Problemnya di vendor, kalau mereka membuat motherboard tersebut di entry level, maka chipset di atas itu tidak akan laku. Atau harus dijual lebih mahal lagi dengan outlook yang lebih bagus lagi. Kan logisnya seperti itu tuh. Nah, inilah yang banyak diminati oleh banyak konsumen. Nggak salah sih. Saya nggak ngatakan itu salah. Itu kan preferensi. Kesukaan terhadap sesuatu outlook yang kelihatan lebih bagus dibandingkan memilih sebuah fitur. Ya karena kadang-kadang fiturnya nggak butuh juga. Misalnya pasang VGA cuma 1, NVMe cuma 1, memori cuma 2. Udah cari aja yang kelihatan wah, chipset bawah juga nggak masalah. Nah itu preferensi. Sekali lagi, ketika teman-teman itu mau memilih motherboard, tolong lihat dari fitur. Apakah teman-teman akan memanfaatkan fitur itu dengan penuh? Atau sama sekali tidak akan menyentuh fitur tersebut, atau bangun PC itu hanya untuk sekedar pansos untuk terlihat bahwa kamu punya PC yang kelihatan mewah dan mahal. Itu dua hal yang berbeda. Satria Pranoto 8936. Om Ben, kasih rekomendasi motherboard B650 untuk penggunaan jangka panjang. Ada pertanyaan terakhir, sebenarnya ini ada pertanyaan beberapa. Selalu menanya rekomendasi mana yang awet motherboardnya. Begini, motherboard itu adalah satu komponen dari 8 atau 7 komponen utama yang ada dalam sebuah PC. Jadi kalau dikatakan motherboard itu awet atau tidak, itu sangat tergantung dari komponen lainnya. Misalnya nih, pasang prosesor, tiba-tiba pinnya ada yang bengkok nih. Terus apakah itu berarti motherboardnya tidak awet? Atau menggunakan prosesor yang TDP-nya jauh lebih tinggi, yang bisa di-handle oleh si motherboard, karena tadi maunya prosesor tinggi, motherboardnya paling murah. Ini banyak terjadi. Lalu dipasang prosesor yang tinggi, baru pakai berapa bulan VRM-nya terbakar. Terus yang disalahkan motherboardnya. Terus ambil kesimpulan motherboardnya tidak awet. Ini kan nggak seperti itu gitu. Itu sebabnya banyak review, banyak informasi yang kita bisa dapatkan, baik itu di website, di YouTube channel, ya para techtuber itu mengulas itu sebenarnya. Itulah fungsinya, sehingga kita bisa menentukan mana yang lebih yakin dengan konfigurasi yang kita mau. Jadi motherboard itu atau apapun komponen dalam PC rakitan itu tidak bisa berdiri sendiri. Atau hal yang paling konyol itu misalnya pakai AIO, kemudian AIO-nya itu bocor. Ya, kemudian motherboardnya itu jadi rusak. Lalu yang dijustifikasi si motherboardnya, wah motherboardnya ini nggak awet nih. Itu kan faktor eksternal. Atau power supply, paling sering itu power supply. Ketika power supply terbakar, jalurnya kebakar. Nah itu antara dua, power supply-nya jelek atau motherboardnya jelek. Tidak pernah ada kemungkinan bahwa prosesor yang saya pakai ini butuh daya yang lebih gede yang harus disuplai oleh si motherboard. Banyak kan motherboard yang cuma masih memiliki pin 12 CPU 12 voltnya itu cuma 4 aja, bukan 8. Tapi dipakein prosesor yang lebih tinggi. Ya frying lah itu konektor power supply-nya. Karena kepanasan. Bukan berarti motherboardnya nggak awet, tapi memang peruntukannya tidak sesuai. Dan itu banyak sekali terjadi. Sekali lagi, awet atau tidaknya motherboard tergantung dari komponen lain yang berhubungan langsung dengan motherboard. Ingat, PC itu tidak hanya dibangun oleh satu komponen, tetapi beragam komponen. Dan untuk menyempurnakan, untuk bisa mengatakan PC itu awet, yang dibutuhkan adalah penyesuaian, kecocokan, kekompatibilitasan, dan kewajaran pemakaian dari masing-masing komponen yang ada.
Kami juga mendapatkan pertanyaan tentang bottleneck lagi. Jadi mulai next episode, kami tidak akan membahas yang bertanya soal bottleneck lagi. Bottleneck sudah banyak yang bahas, Alpha Jonathan pernah bahas, siapa lagi sudah pernah bahas. Come on, nggak usah ditanya-tanyain lagi lah. Bottleneck itu bukan suatu hal yang merusak. Sekali lagi ya, bottleneck itu bukan hal yang merusak. Motherboard server itu onboard VGA-nya cuma 1 mega. Tapi dipakein prosesor yang bisa memiliki puluhan core dan thread. Lalu kamu mau bilang itu bottleneck? Enggak, karena fungsinya hanya untuk menampilkan gambar saja. Itu juga kalau dibutuhkan kalau di motherboard server. Jadi jangan mengkaitkan bottleneck itu secara general pada semuanya, menjadi ketakutan tersendiri. Wah, bottleneck nanti rusak. Bottleneck tidak merusak, ya. Bottleneck tidak terjadi pada semua skenario PC atau aplikasi yang kalian gunakan. Kenapa bottleneck terjadi? Ya karena review game sebenarnya. Lah kalau nggak pakai review game itu belum tentu itu juga terjadi bottleneck seperti yang dimaksud. So, stop masalah pertanyaan tentang bottleneck A, bottleneck B, bottleneck C, dan segala macam. Terima kasih, ini yang bisa kami bahas di episode tentang motherboard. Tunggu bahasan kami berikutnya di Anda Bertanya, Om Ben Menjawab. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.